Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholisah Dwi Rizky. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari UAS Data Mining. Pembahasan yang pertama adalah analisis data eksploratif. Diberikan pertama kita buat import modul terlebih dahulu seperti import pandas, import JSON, LP models, import text mining, STM, terus from NLP models, import open new file SOF sampai import array. Yang pertama, mendapatkan word frekuensi Unigram dengan nilai tertinggi top 10 pada masing-masing kategori. Di sini kita akan membuat Unigram terlebih dahulu. Unigram frekuensi distinct yaitu membuat distribusi frekuensi untuk Unigram dengan teks yang telah dibersihkan dalam kolom clean text di data frame DF positif. Ini melibatkan gabungan teks dari kolom tersebut dan membaginya menjadi kata-kata, kemudian menghitung frekuensi kemunculan setiap kata. Lalu output yang dihasilkan ada top 10 Unigram, ada sebanyak 58.463, lalu ada dan 51.293 sampai dengan 17.000. Nah, di sini ada diagramnya, diagram batangnya. Di sini ada yang sebanyak 58.463, lalu di sini ada 17.000. Lalu di sini juga ada Unigram negatifnya, dia mengambil DF-nya dari DF negatif, lalu diperoleh top 10 Unigram negatifnya. Yang pertama ada kata anjing sebanyak 97.066, ada Viking 85.033. Terus yang terakhir ada Bandung, itu ada sebanyak 1.267. Selanjutnya ada mendapatkan word frekuensi Unigram dengan nilai tertinggi top 10 dengan masing-masing kategori. Ini histogram tadi. Diperoleh nih kata anjing ini lebih banyak dibandingkan dengan kata Bandung. Terus mendapatkan word frekuensi bigram dengan nilai tertinggi top 10 pada masing-masing kategori. Sini kita membuat distribusi frekuensi untuk data frame positif. Tapi untuk bigramnya lalu diperoleh, yaitu ada bigram itu mengambil dua kata. Tadi kalau Unigram mengambil satu kata, kalau bigram mengambil dua kata. Bigramnya ada kata orang sama yang sebanyak 10.098. Yang paling bawah itu top 10-nya ada tidak atau next ada, itu sebanyak 2.228. Ini tabelnya, tabel dari code sebelumnya. Terus ada kategori negatifnya. Itu di sini kita mengambil DF-nya itu negatif, diperoleh kita mengambil dua kata dari sini. Ini terdapat Viking dan anjing sebanyak 58.025. Yang terakhir ada anjing dan bodoh sebanyak 216. Ini ada gambarnya dari yang sebelumnya. Dan di sini terlihat bahwa perbedaan yang sangat signifikan. Lalu ada tigram dengan nilai tertinggi. Jadi kita tigram, kita membuat distribusi frekuensi dari DF positif untuk tigram dari data yang sudah di clean text. Lalu diperoleh tigram itu mengambil tiga kata, ada orang-orang yang sebanyak 4.700, lalu ada yang terakhir itu ada orang-orang kafir sebanyak 764. Setelah itu ada histogramnya seperti ini. Ini untuk kategori negatifnya, kita ngambil DF-nya, DF negatif, lalu diperoleh tiga kata dari kategori negatif, itu ada Viking, anjing, persib sebanyak 11.108. Terus ada Viking, itu anjing sebanyak 144. Ini ada histogramnya. Nah, selanjutnya dia menampilkan dan menganalisis menggunakan word cult, itu unigram, bigram, dan tigram pada masing-masing kategori. Yang pertama ada unigram positif. Di sini kita convert to dictionary. Ini kita dibuat fungsi lagi dari ini ke sini. Lalu diperoleh kata itu yang paling banyak adalah yang, Allah, dan
orang kepada mereka. Berarti dalam output kali ini membahas tentang ketuhanan atau tentang kemanusiaan. Lalu ini ada menampilkan menganalisis data menggunakan ini sama tapi dengan kategori negatif dari Unigram, lalu diperoleh Viking, anjing, Persib, Bandung. Ini berarti pembahasan pada output kali ini tuh membahas tentang sekitar bola atau berkaitan dengan sepak bola dan supporter bola. Lalu sini untuk bigramnya mengambil dua kata. Di sini ada orang yang Shallallahu alaihi, orang-orang ini membahas tentang ketuhanan atau agama, mencakup kurang lebih seperti itu. Lalu yang negatifnya juga kurang lebih seperti sebelumnya, membahas tentang sepak bola atau berkaitan dengan bola. Padahal di sini terdapat kata Viking, Bandung. Lalu ada trigram kategori positif. Ini ada Allah Subhanahu firman. Seorang orang yang di sini membahas tentang ketuhanan juga. Lalu sini juga ada nih trigram dari bangsat, Bandung, kota. Di sini mencakup tiga kata karena di sini trigram. Ini membahas sama seperti sebelumnya, membahas putar bola. Selanjutnya ada processing. Nah, jelaskan metode dan tahap-tahap pre-processing yang digunakan oleh Anda permasalahan ini. Pertama, di sini terdapat sebuah fungsi clean text yang digunakan untuk membersihkan dan memproses teks. Yang pertama kita membuka file slang word dulu, lalu mengatur bahasa dan membuat stop word, terus menetapkan ke dalam bahasa Indonesia, dan membuat daftar stop words atau kata-kata yang umum biasa diabaikan. Terus membuka file slang word, terus membaca isi file slang word untuk mendapatkan daftar kata dan penggantinya. Terus yang terakhir, mengonversi daftar slang ke dalam kamus. Yang terakhir, mengonversi daftar slang ke dalam kamus. Mengonversi daftar slang ke dalam kamus di mana kata slang menjadi kunci dan penggantinya menjadi nilai. Selanjutnya ada data preparing and processing. Di sini, yang pertama kita akan fungsi membuka dua file JSON berisi data teks negatif dan data teks positif. Lalu mengonversi ke dalam data frame, mengonversi ke dalam data JSON dari dua kategori yaitu negatif dan positif ke dalam data frame menggunakan PD JSON Normalization dari Pandas. Terus menggabungkan data frame menggunakan PD Concat, terus memilih kolom, hanya kolom teks dan label dari data frame hasil penggabungan, lalu pembersihan proses teks, memanggil fungsi cleaning text untuk membersihkan dan memproses teks dalam teks data frame. Terus pengembalian hasil mengembalikan data frame yang telah diproses dan siap digunakan dalam tahap analisis atau pemodelan selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi cleaning text-nya. Di sini menampilkan pesan bahwa proses pembersihan teks telah dimulai. Terus membuka file slang word, untuk mendapatkan kata-kata slang. Terus mengatur bahasa ke ID dan memuat daftar stop word serta lematizer sesuai dengan parameter yang diberikan. Terus membaca isi file slang word dan menutup file yang selesai dibaca. Terus membuat kamus slang word. Terus mengukur waktu mulai pembersihan. Terus menggunakan TKDM untuk proses bar. Ini opsional. Terus mengonversi dan pengolahan teks. Mengonversi kolom teks menjadi string, mengubah huruf menjadi kecil, menghilangkan baris yang mengandung kata unavailable, terus mengaplikasikan fungsi clean text dan handling negation untuk membersihkan dan memproses kata. Terus menghilangkan baris dan nilai null, menyimpan data frame yang telah diproses, menampilkan waktu total pembersihan, lalu pengembalian data frame yang telah diproses. Selanjutnya ada data
preparing and processing dari path data negatif. Itu kita membuka file JSON, terus fungsi membuka file JSON yang berisi data teks negatif dari path yang diberikan, lalu mengonversi ke dalam data frame menggunakan PD-JSON normalization dari Pandas. Terus memilih kolom, terus membersihkan proses teks, membagi fungsi cleaning text untuk membersihkan teks dalam kolom teks. Fungsi ini mungkin melakukan berbagai tugas, seperti menghapus kata-kata slang. Terus pengembalian hasil, mengembalikan data frame yang telah diproses dan siap digunakan dalam langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya ada vektorisasi. Jelaskan terkait teori term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Kemudian lakukan vektorisasi menggunakan pendekatan tersebut terhadap dataset pada nomor 1 di atas menggunakan Python. Anda perlu juga menjelaskan parameter min, df, dan max df pada modul sklearn. Yang pertama itu kita kan tadi TF IDF. Di sini TF IDF itu dibagi dua. Ini ada TF, ini ada IDF. Kalau TF sendiri itu maksudnya adalah mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam suatu dokumen, lalu diukur dengan membagi jumlah kemunculan suatu kata dalam dokumen dengan total jumlah term dalam dokumen. Kalau IDF itu adalah mengukur seberapa unik suatu kata dengan memperhitungkan berapa banyak dokumen yang mengandung kata tersebut. Nah, diukur dengan menggunakan algoritma natural rasio total jumlah dokumen dalam koleksi dengan jumlah dokumen yang mengandung term atau T+1, lalu ditambah 1 untuk menghindari pembagian 0. Nah, kalau TF-IDF tersendiri itu merupakan suatu metode yang digunakan dalam pengolahan teks dan information retrieval untuk mengukur seberapa penting suatu kata term terhadap suatu dokumen dalam sebuah koleksi dokumen. Terus merupakan hasil perkalian dari TF dan IDF, lalu kata yang sering muncul dalam suatu dokumen namun jarang muncul dalam koleksi keseluruhan akan memiliki nilai TF-IDF yang tinggi. Lalu ada vektorisasi menggunakan TF-IDF. Di sini ada parameter max df dan min df. Nah, kalau min df itu adalah minimum dokumen frekuensi, yaitu menentukan jumlah minimum dokumen di mana suatu kata harus muncul agar diikutsertakan dalam vektorisasi. Di sini contohnya min df sama dengan 2. Berarti suatu kata harus muncul setidaknya 2 dokumen. Sedangkan max df ini adalah menentukan batas atas jumlah dokumen di mana suatu kata harus diikutsertakan dalam vektorisasi. Nah, contohnya ini ada 0,9, berarti kata akan diabaikan jika lebih dari 90% semua dokumen. Lalu, jelaskan secara garis besar metode support vector machine pada masalah binary classification. Itu SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi pada masalah binary classification. Berikut adalah gambaran garis besar dari metode SVM. Pemilihan fitur, yaitu identifikasi dan pilih fitur atau atribut yang paling relevan untuk membedakan antara dua kelas yang diklasifikasi. Lalu pembagi data, bagi dataset menjadi 2 bagian, satu untuk pelatihan, satu untuk pengujian. Lalu penentuan hyperplane, SVM bekerja dengan mencari hyperplane, yaitu bidang pemisah linear atau non-linear antara dua kelas. Tujuannya adalah mencari hyperplane yang memiliki margin maksimum dari instan terdekat dari masing-masing kelas. Lalu dukungan vektor, support vektor adalah data yang berada di sekitar batas keputusan atau di dalam margin. Lalu ada kernel tricks, itu SVM dapat menggunakan kernel trick untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear di ruang fitur asli. Selanjutnya ada penentuan parameter. SVM memiliki beberapa parameter yang perlu ditentukan, seperti parameter C yang mengontrol trade-off margin dan kesalahan klasifikasi. Penentuan parameter ini dapat dilakukan melalui teknik validasi sidang.
Pelatihan model SVM diperoleh dengan meminimalkan fungsi objektif yang mencakup elemen memaksimalkan margin dan mengurangi kesalahan klasifikasi. Terus yang terakhir ada prediksi. Setelah dilatih, model SVM dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada data baru. Data baru akan diklasifikasikan ke dalam salah satu kelas berdasarkan posisi mereka terhadap hyperplane yang telah ditemukan selama pelatihan. Lalu jelaskan metode fitur engineering menggunakan pendekatan MWE yang terdapat pada script text data mining.py pada fungsi handling negation. Nah, di sini terdapat fungsi handling negation. Nah, definisi MWE merujuk pada urutan kata yang memiliki makna spesifik ketika digunakan bersama, dan maknanya tidak dapat dipahami secara harfiah dari makna kata-kata individunya. Karakteristik MWE terdiri dari beberapa kata yang sering kali digunakan bersama, dan membentuk makna baru yang tidak dapat diprediksi. Terus pentingnya dalam NLP, mengidentifikasi MWE penting dalam memproses bahasa, karena mempengaruhi pemahaman teks dan analisis bahasa secara keseluruhan. Contoh MWE dalam bahasa Indonesia adalah, yang pertama ada sama sekali. Frasa ini digunakan untuk mengekspresikan bahwa tidak ada sama sekali atau sedikit pun dari sesuatu yang diharapkan atau diungkapkan. Yang kedua, dari waktu ke waktu. Digunakan untuk menyatakan bahwa suatu hal terjadi secara terus-menerus atau berkala seiring berjalannya waktu. Lalu melakukan vektorisasi menggunakan TF-IDF. Di sini terdapat beberapa matriks yang berisikan 12.719 baris serta 16.071 kolom. Di sini ada beberapa kata random. Lalu menjelaskan kemampuan model dari cross validation, Anda dapat membuat visualisasinya ke dalam Blogspot. Yang pertama kita import terlebih dahulu, lalu kita buat PD dari CSV-nya terlebih dahulu, keluar output seperti ini. Lalu kita transpose, kita ubah menjadi seperti ini. Nah, setelah menjalankan grid sketch CV, parameter terbaik yang ditemukan untuk model CSV adalah C sama dengan 100 dan gamma sama dengan 0,1. Ini menandakan bahwa dalam konteks support vector classification, nilai C yang tinggi 100 dan gamma yang moderat 0,1 adalah parameter terbaik yang berhasil dioptimalkan melalui proses grid search. Berikutnya ada fungsi seperti ini dan Blogspot seperti ini. Hasil dari Blogspot dari grid search CV menunjukkan tentang performa yang model yang luas, berkisar dari 0,98% hingga 100%. Rentang variabilitas yang besar ini mungkin mengidentifikasi variasi yang signifikan dalam kinerja model saat berbagai parameter diuji. Dengan sebagian besar percobaan menunjukkan tingkat performa yang sangat tinggi. Ini menandakan bahwa akurasi dari model cukup efisien. Lalu, menjelaskan metode evaluasi beserta interpretasi. Di sini kita import modul terlebih dahulu. Lalu sini ada kita menjalankan TF training models dengan parameter CLC-nya ini 1, 10, dan 100, dan CLV-nya ini, CLV gammanya ini 0,1 dan 0,01. Setelah itu, kita mencari grid search-nya. Nah, diperoleh outputnya seperti ini. Matrik evaluasi menampilkan precision, recall, FL score, dan akurasi sebesar 1,00 untuk kedua kelas positif dan negatif dalam model SVM adalah hasil yang luar biasa. Hal ini menandakan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengklasifikasi data dengan akurat, baik untuk kelas positif maupun negatif. Namun, kehati-hatian perlu dilakukan terkait interpretasi sempurna ini. Kinerja yang sangat tinggi, terutama saat mencapai keakuratan maksimum, bisa menimbulkan kecurigaan akan overfitting, di mana model mungkin terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan sehingga tidak mampu umum untuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk menguji model pada dataset yang tidak terlibat dalam proses pelatihan guna memastikan bahwa performa yang sangat baik juga dapat diterapkan pada data baru dengan keandalan yang sangat tinggi. Lalu menjelaskan
yang tadi berarti model performa dari on-test data adalah rangkuman dari kinerja model saat menggunakan dataset. Terus negatifnya jumlah teks yang diprediksi sebagai negatif dari model, positifnya jumlah teks yang diprediksi dari positif oleh model. Akurasinya, presentasi teks yang diprediksi dengan benar oleh model. Contoh dengan model memprediksi 200 teks sebagai positif dan hanya 2 teks yang sebenarnya negatif, maka akurasinya menjadi 99,78%, yaitu 200 dikurang 2 dibagi 200. Terus ada makro average-nya representasi dari akurasi, recall, FL score, serta support pada tingkat kelas. Terus ada wedge average-nya itu seperti sama mikro, tetapi bobot yang diberikan pada setiap kelas berdasarkan jumlah data dalam kelas tersebut. Lalu, precision tingkat kemampuan model untuk mengidentifikasi teks yang positif sebagai benar positif. Precision juga dikenal sebagai true positive rate atau TPR. Contoh, jika model memprediksi 100 teks sebagai positif dan hanya 90 teks yang positif, maka precision-nya akan menjadi 90%, yaitu 90 dibagi 100. Terus recall, tingkat kemampuan model untuk mengidentifikasi semua teks yang positif sebagai benar positif. Jika model memprediksi 100 teks sebagai positif dan 150 teks yang sebenarnya positif, maka recall akan menjadi 56,25% dari 100 dibagi 150. Selanjutnya ada FL score, itu gabungan dari precision dan recall. F1 score lebih menguntungkan salah satu sisi dibandingkan precision dan recall. Nah, rumusnya itu 2 dikali precision dikali recall dibagi precision plus recall. Terus support jumlah teks dalam kelas yang ditetapkan. Untuk memahami hasil output model performa, biasanya dipertimbangkan akurasi, precision, recall, dan FL score. Jika salah satu dari nilai ini kurang dari standar, maka perlu dilakukan peningkatan kinerja model melalui optimasi parameter. Selanjutnya, menjelaskan dan mengilustrasikan proses model implementation menggunakan API dari model yang terbentuk. Di sini kita ada browser, lalu kita mengirim request ke dalam API, di mana API ini akan mengatur set rules for interaction, manage data transfer, terus system integration, di mana nanti API ini kita akan menyambung ke dalam suatu server, lalu akan nyambung ke dalam suatu database. Nah, database ini bakal balik lagi ke browser, begitupun sebaliknya. Mereka akan melakukan hal ini secara berulang-ulang. Lalu melakukan analisis kekurangan dan kelebihan dari model yang terbentuk. Meskipun akurasi tinggi, 97%, mungkin terlihat mengesankan. Itu sendiri tidak cukup untuk menilai keberhasilan model. Model yang memiliki akurasi tinggi, tetapi memiliki data leakage dapat memberikan hasil yang menyesatkan. Untuk memastikan bahwa model tidak mengalami data leakage, evaluasi lebih lanjut harus dilakukan menggunakan data uji terpisah dari data training. Terus data leakage terjadi ketika model belajar dari informasi yang seharusnya tidak dapat diakses selama proses training. Ini bisa termasuk penggunaan data uji atau informasi masa depan yang seharusnya tidak diketahui oleh model pada tahap training. Terus selanjutnya, akurasi tinggi dapat menunjukkan bahwa model mungkin terlalu spesifik terhadap data training, yang dapat mengakibatkan kinerja yang buruk pada data baru. Terus melakukan validasi silang atau cross-validation, dan pemilihan model yang tepat adalah langkah-langkah yang krusial untuk mencegah data lineage. Ini membantu memastikan bahwa model memiliki kinerja yang baik secara umum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.